Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali dipertemukan dalam mata pelajaran fisika bersama Menfira. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama agar materi yang akan kita pelajari hari ini nantinya mudah untuk kalian pahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum masuk ke pemaparan materi, silakan kalian siapkan buku catatan kalian beserta alat tulis menulisnya, sehingga nanti jangan lupa kalian catat poin-poin penting dalam pembahasan kali ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita. Jadi, tujuan pembelajaran untuk pertemuan keempat ini kita akan membahas yang pertama, kalian dapat melakukan pengukuran besaran massa dengan menggunakan alat ukur massa. Kemudian kalian dapat melakukan pengukuran besaran waktu dengan menggunakan alat ukur waktu. Dan yang ketiga, dapat melakukan pengukuran besaran turunan, khususnya besaran volume. Oke, yang pertama kita bahas adalah pengukuran massa. Jadi di sini ada beberapa gambar alat ukur massa yang mungkin kalian sudah pernah lihat, khususnya gambar ini. Ibu-ibu yang sering membuat kue pasti punya alat ukur massa kayak gini. Atau mungkin kalian pernah juga melihat timbangan massa seperti ini di supermarket. Nah, ya mungkin kalian belum pernah lihat ini gambar ini. Ini adalah namanya adalah neraca Ohaus. Jadi di sini yang akan kita bahas pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ohaus. Nah, neraca Ohaus ini terbagi atas beberapa macam. Ada yang 2 lengan, ada yang 3 lengan, bahkan ada yang 4 lengan. Nah ya, mari kita bahas. Yang pertama yaitu neraca Ohaus 2 lengan. Jadi gambarnya seperti ini. Prinsip kerjanya, kita seimbangkan kedua lengan. Satu lengan nanti akan berisi dengan benda yang diukur, dan lengan yang kedua akan diisi dengan anak-anak timbangan yang sudah diketahui masing-masing massanya. Nah, untuk mengukur massa bendanya itu akan sama dengan jumlah massa dari anak-anak timbangan di lengan yang satu. Di sini posisinya nanti akan seimbang. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada sebuah soal ujian nasional tahun 2011. Disuruh tentukan berapa massa dari benda M yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi kita ketahui bahwa massa benda akan sama dengan jumlah dari massa masing-masing anak timbangan. Nah, di sini ada 3 anak timbangan. Timbangan pertama 200 gram ditambah 1 kg ditambah 20 gram. Di sini ada 2 satuan massa. Ada gram dan kilogram. Silahkan kalian konversi gram ke kilogram atau kilogram ke gram. Kalau di sini mem pilihnya kilogram, mem konversi ke gram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Maka 200 gram tambah 1000 gram tambah 20 gram sama dengan 1220 gram. Jadi kita ubah ke kilogram dibagi 1000 jadi 1,22 kilogram. Ya, tergantung nanti dari soalnya apakah mau dalam gram atau dalam kilogram. Ya, selanjutnya neraca Ohaus 3 lengan dan 4 lengan. Oke, gambar pertama di sini ada sebuah neraca Ohaus 3 lengan. Oke, memperlihatkan di sini ada bagian dalam neraca Ohaus 3 lengan. Di sini ada anak timbangan. Anak timbangan ini bisa kita geser-geser posisinya. Kemudian ada lengannya. Di sini ada 3 lengan, 1 2 3. Kemudian ada piringan. Piringan ini fungsinya untuk meletakkan benda. Kemudian ada posisi pointer. Pointer ini untuk menentukan keseimbangan dari alat ukur neraca ini. Kemudian di sini ada yang di ujung adalah knopnya. Knopnya ini nanti kita putar sehingga posisi dari pointernya menunjukkan angka 0. Angka 0 ini akan menunjukkan posisi seimbang dari bendanya. Nah, ketika sudah menunjukkan angka 0 berarti kita sudah bisa mengukur massa dari benda. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan massa dari benda.
benda massa M. Nah, kita tinggal jumlahkan saja penunjukan dari anak-anak timbangan masing-masing lengan. Ya, jadi lengan pertama ada 40 gram, satuannya gram, ditambah 500 gram, ditambah 2,4 gram. Jadi di sini menunjukkan angka 2,4 gram. Maka massa bendanya adalah 542,4 gram. Nah, di sini contoh dari neraca Ohaus 4 lengan. Jadi bentuknya sama dengan gambar sebelumnya, tapi dia memiliki 4 lengan. Nah, di sini diminta lagi tentukan berapa besar massa benda M. Caranya masih sama, kita tinggal jumlahkan saja penunjukan dari masing-masing anak timbangan. Oke, timbangan pertama. Lengan pertama menunjukkan angka 100 gram, ditambah 80 gram, ditambah 4 gram, ditambah 0,03. Oke, perhatikan di sini dari 0, ke 0,1 ada lagi 10 garis di antaranya. Jadi jarak dari titik 0 ke garis terdekatnya ini adalah 0,01 gram. Jadi penunjukan dari lengan keempat adalah 0,0123 gram. Jadi 100 tambah 80 tambah 4 tambah 0,03 adalah 184,03 gram. Selanjutnya ke pengukuran waktu. Untuk mengukur waktu, mungkin kalian sudah sering menggunakan jam tangan. Di sini ada gambar stopwatch analog, dan yang di sini adalah stopwatch digital yang langsung terlihat berapa waktu yang diperlukan. Yang akan membahas di sini adalah pengukuran dengan stopwatch analog. Oke. Nah, di sini cara menggunakan stopwatch analog, gambarnya seperti ini. Di sini ada dua buah skala, ada yang kecil dan ada yang besar. Nah, yang kecilnya ini menunjukkan menit, sedangkan lingkaran besarnya menunjukkan waktu detik. Jadi, dari gambar ini kita dapat menentukan bahwa waktu yang diperlukan menitnya adalah 1, 2, 3 menit, sedangkan detiknya menunjukkan angka 26 detik. Nah, di sini kita lihat lagi ada dua satuan waktu yang berbeda, jadi harus ada yang kita ubah. Jadi di sini yang ubah adalah menit ke detik. 1 menit 60 detik, 3 kali 60 180 detik, ditambah 26 detik 206 detik. Yang terakhir adalah pengukuran dari besaran turunan panjang, yaitu volume. Nah, untuk mengukur volume dari benda-benda yang beraturan, misalnya kubus, balok, prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, kalian sudah pelajari rumus-rumus dari volume masing-masing benda ini. Nah, di sini Mem sudah tampilkan juga. Ini hanya sebagai pengingat. Nah, yang akan Mem bahas ini adalah bagaimana mengukur bentuk dari benda-benda yang tidak beraturan, misalnya air, zat cair. Nah, untuk mengukur zat cair, kita gunakan alat ukur, yaitu gelas ukur. Gelas ukur ini nanti memiliki skala-skala tertentu di dalamnya. Nah, dalam satuan mililiter, ada juga dalam satuan liter, ada yang tulisannya cm kubik. Nah, untuk mengukur volume zat cair, kita masukkan sejumlah air yang akan kita cari volumenya ke dalam gelas ukur, kemudian tinggal kita baca saja volume yang terlihat pada gelas ukurnya. Nah, jadi volume airnya di sini adalah 50 ml. Nah, bagaimana kalau ingin mengukur benda padat? Misalnya kita ingin mengukur benda padat seperti batu. Batu itu kan volumenya tidak beraturan. Nah, untuk mengukurnya kita bisa gunakan gelas ukur juga. Caranya, kita isi dulu gelas ukur dengan air secukupnya. Jadi jangan diisi sampai full.
Nah, di sini gambarnya seperti ini. Kemudian kita baca volumenya, kita tetapkan sebagai V1. Nah, selanjutnya kita masukkan benda yang ingin kita ukur volumenya. Nah, jadilah seperti ini gambarnya, maka airnya akan naik ke atas, bertambah. Nah, kita baca lagi volumenya sebagai V2. Ya, maka besarnya volume benda ini adalah V2 kurang V1. Kita lihat di sini V2-nya adalah 225 ml, sedangkan V1-nya adalah 100 ml. Maka volume bendanya adalah 125 ml. Oke, cara lainnya untuk mengukur benda padat yaitu dengan menggunakan sebuah gelas berpancuran. Caranya, kita isi gelas berpancuran dengan air sampai air dapat mengalir melalui pancuran. Nah, ketika airnya sudah tidak ada lagi yang mengalir, sudah berhenti mengalir, kita letakkan gelas ukur di bawah pancurannya. Setelah itu kita masukkan benda yang akan kita ukur volumenya, maka nanti airnya akan naik dan tumpah menuju ke gelas ukur. Jadi volume bendanya adalah volume air yang tumpah di gelas ukur ini. Nah, di sini gambarnya kita bisa lihat bahwa volume bendanya ternyata adalah 20 ml. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Mohon dipelajari baik-baik cara mengukur massa, mengukur waktu, volume, dan panjang yang sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya. See you on the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.